Assalamualaikum Dari warahmatullahi kelompok 3. wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Nama saya Friska Oktria Ramadhani. Saya Jufani Febi Febiola. Nama saya Siti Rara Fadilah. Nama saya Firmansyah. Saya Fathul Hilmi. Saya Muhammad Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Aceh, dimulai dari latar belakang, jalannya perang, tokoh-tokoh, dan akhir perang dari Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh. Sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam, seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah sehingga Belanda sangat ingin menguasainya. Untuk mewujudkan Pax Neerlandica, politik kolonial Belanda di Nusantara dengan upaya menyatukan wilayah-wilayahnya melalui perjanjian dan pendekatan militer. Namun, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda, sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenal pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut termasuk ke bagian jajahan Inggris. Namun meski begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, tanah Batak, Singkit, Barus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Nusantara Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda akhirnya mengumumkan perang terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Perang dimulai pada 5 April 1857 di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengapali pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelahnya Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hasyim Banta Muda pun diangkat sebagai wali atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tidak berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah hulu. Posisi Letnan Jenderal van Swieten pun sudah digantikan dengan Jenderal Pel. Setelah itu, mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Kerueng Aceh, dan Meuraksa dengan kekuatan sekitar 2.759 pasukan. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Seno Kurgronje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Akhirnya ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Menghadapi kaum
ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam korps pamong praja di pemerintah kolonial. Untuk melaksanakan usulan-usulan tersebut, pada 1898 Kolonel J.B. Van Hulst diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh. Dengan berbagai macam persiapan, akhirnya mereka pun melancarkan beberapa serangan untuk menggempur Aceh. Di bagian Aceh Barat, Teku Umar juga merencanakan penyerangan besar-besaran ke Mulaboh. Namun ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyadin terus melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem. Perang gerilya terus dilakukan, sampai akhirnya Muhammad Daud menyerah sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarganya. Dalam Perang Aceh terdapat beberapa tokoh yang terlibat dalam perang tersebut, yaitu ada Teuku Cikditiro. Tokoh penting selama Perang Aceh dari Indonesia adalah Teuku Cikditiro yang menjadi pemimpin pasukan. Ketika itu, Teuku Cikditiro melawan pemimpin Van der Heyden ketika menyerah Aceh Besar. Teuku Cikditiro kemudian gugur di tahun 1891. Kedua adalah Teuku Umar. Berlanjut di tahun 1893, Teuku Umar melakukan penyerangan. Selain itu, Teuku Umar berhasil meloloskan diri pada Maret 1896 setelah ditawan. Teuku Umar kemudian gugur di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Ketiga ada Sultan Daud Syah. Sultan Daud Syah melakukan perlawanan sampai akhirnya dipaksa menyerah pada Belanda. Dan yang terakhir itu ada Cut Nyadien. Cut Nyadien termasuk pahlawan nasional dari Aceh. Cut Nyadien melanjutkan perjuangan sang ayah melawan pemerintah Belanda. Sampai akhirnya Cut Nyadien dan pengikutnya ditangkap pada 7 November 1905. Tokoh pahlawan ini diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Akhir Perang Aceh, perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyaidien bersama Pecut Borен. Kondisi rakyat Aceh yang mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya, terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snokhuorgronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemahkan pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyaidien berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada 1910. Kematian Cut Nyaidien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh.